patung Didi Kempot di balapan, Pak. Respon Pemkot seperti apa, Pak? Loh, kita setuju aja dibuat patung. Namun kalau di balapan kan mesti harus koordinasi dengan PT KAI. Nah, kalau di Lokananta itu malah pas menurut saya. Pertama, saya dan teman-teman yang mungkin nonton video ini penasaran, apa sih motivasi Mas Hanin buat menciptakan petisi ini? Bisa tolong diceritakan mungkin? Oke, kalau sebenarnya petisi itu dibikinnya iseng-iseng. Jujur aja itu iseng-iseng. Jadi begitu di hari Pak Didi Kempot itu meninggal, aku iseng bikin status FB. Apa aku sebagai warga Solo yang kebetulan rumahnya dekat stasiun balapan perlu bikin petisi agar dibikinkan. Waktu itu statusnya masih patung, mungkin bisa dicek, mungkin nanti bisa dicek. Iya. Dicek ulang lah ya. Iya, siap. Apa perlu bikin petisi untuk bikin patung di stasiun balapan? Ternyata ada respon dari teman-teman di FB itu lumayan agak bersuara. Ya sudah, akhirnya pagi itu bikin status, sorenya iseng bikin petisi. Jadi langsung gitu ya, Mas? Iya, benar-benar langsung spontan. Tapi kalau sebenarnya motivasinya ini lebih ke gini sih. Mungkin Pak Didi ini bisa mendapatkan ketenaran yang lebih layak itu baru setahun terakhir lah, setahun belakangan ini. Ketenaran yang layak itu dalam pengertian beliau bikin konser berbayar yang harga tiketnya lumayan, bisa laku, bisa sold out. Beliau rilis album, bisa peminatnya bisa lebih banyak. Itu kan mungkin baru setahun terakhir. Anggaplah pendirian patung / memorabilia ini adalah kita menebus dosa ke Pak D yang dulu cuman mungkin beli visi dibajakan, nonton konsernya juga nonton konser yang gratisan, yang kayak gitu. Lebih biar mengenang, benar-benar mengenang, sekaligus menebus dosa kita sama Pak D yang dulu-dulu. Karena toh memang nyatanya apalagi mungkin 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000-an itu kan visi dibajakan banyak banget. Ya itu juga yang melambungkan namanya Pak D, Mbak Inul pada saat itu. Kebetulan dulu bapak saya itu juga beli visi dibajakan ya Inul. Iya. Iya, aku mengakui saja sebenarnya. Anggaplah pendirian patung memorabilia ini buat menebus dosa, sekaligus kita mengenang Pak Didi Kempot dengan lebih layak lah. Sebenarnya intinya itu. Oke, berarti dari berawal iseng-iseng, terus kemudian mendapat sambutan dari teman-teman, dan akhirnya ini sebagai bentuk dari penebusan dosa ya, karena akhirnya Pak D punya tempat untuk mendapatkan apresiasi yang layak. Betul. Iya, bener banget. Tapi Mas BTW nih, seberapa ikonik sosok Didi Kempot di hidupnya Mas Hanin sendiri? Soalnya kan tadi ceritanya ya Bapak punya versi dibacakannya Inul. Nah, buat Mas Hanin sendiri tuh mungkin ada sesuatu apa gitu yang menjadikan Mas Hanin sebagai sobat ambyar garis keras sampai punya ide bikin petisi. Oke, awalnya gini. Waktu itu masih kecil ya, mungkin kelas 1, kelas 2 tahun 1999 lah. 99? 98, 99 itu waktu itu aku masih tinggal di Jakarta. Ada ART di rumah yang tiba-tiba beli kasetnya Didi Kempot. Karena memang waktu itu aku, kakakku memang rutin beli kaset pada saat itu. Dekat rumah ada swalayan dan ada toko kaset yang
cukup lengkap pada waktu itu, jadi memang rutin setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita pasti beli kaset atau CD. Dan kebetulan sama almarhum bapak itu ya para pekerja di rumah itu juga dikasih jatah lah ibaratnya nemenin anak-anak, ya udah kamu beli juga mau apa. Nah kebetulan ART itu si Mbak itu beli kasetnya Didi Kempot, albumnya Stasiun Balapan itu. Oh iya benar. Dikenalkan, kok lagunya enak ya. Akhirnya nempel. Nah waktu itu juga waktu itu statusnya masih di Jakarta kan. Waktu liburan ke Solo juga dengar saudara-saudara nyanyi Cilianku rambutku dicukur kuncung. Waktu itu kuncung jadi ternyata lagunya tuh enak-enak ya, maksudnya gampang nempel. Iya, earworm ya kalau istilah milenial zaman sekarang. Betul. Jadi kayak kita dengerin waktu itu, anggaplah pada saat itu aku bukan orang Jawa, aku awam lah terhadap kebudayaan Jawa saat itu. Tapi aku bisa menikmati lagu berbahasa Jawa tanpa aku harus bingung, tanpa harus istilahnya nggak ada culture shock di situ lah. Langsung bisa nempel. Kayak gini enak nih. Akhirnya ya mungkin aku kalau dibilang yang mengikuti banget kolektor gitu juga enggak, cuman ya masih ngerti lah di era segini tuh Pak Didi punya lagu apa sampai yang terakhir ini. Terus seberapa membekasnya sih? Ya mungkin setahun terakhir ini waktu Pak D mulai naik ya, waktu itu 2019 ya, waktu 2019 itu kebetulan pas kerja di Jakarta juga. Ingat banget waktu itu Pak D main di kalau nggak salah ulang tahunnya P3 atau apa ya, atau NU gitu. Iya. Agak lupa. Kakakku yang nonton, ternyata itu gila banget. Maksudnya tidak menyangka bahwa itu tanda kutip acara yang sebenarnya diadakan oleh suatu organisasi yang spesifik. Aku agak lupa itu P3 atau NU. Tapi ternyata begitu ada Pak Dedi, di semua orang benar-benar rapat. Wah, berarti memang ternyata respon anak-anak muda terhadap Pak Didi Kempot ini luar biasa. Sampai akhirnya 2019 pertengahan aku balik ke Solo lagi. Lumayan itu aku bisa nonton 2 kali. Yang pertama itu di Lapangan Mangkunegaran, terus yang kedua yang konser besarnya yang di Desunan itu. Oh iya, aku juga nonton itu, Mas. lumayan itu bisa nonton 2 kali. Selang waktunya pendek, itu cuma berapa hari. Cuman berapa hari, habis main Mangkunegaran langsung main di Desunan itu. Ini lagi pre-order itunya sih, album fisiknya. Oh iya. Album fisik ya. Sebenarnya udah dari dulu itu pengen beli yang itu, cuman entar cuman ternyata sampai sold out, mau dibikinkan lagi, ya udah ikut pre-order. Dan sebenarnya gini, kenapa aku memutuskan ikutan pre-order itu, karena aku baru tahu sebuah fakta bahwa Pak Didi Kempot ini anggota Prisindo. Prisindo itu semacam asosiasi penyanyi dan artis. Jadi itu semacam publisher untuk karya-karya beliau. Jadi seenggaknya kalau kita beli album fisiknya yang terakhir ini, yang terakhir kemarin itu,
royaltinya itu bisa didistribusikan secara jelas. Gitu. Oke. Jadi apa? Kadang-kadang tuh malesnya beli album fisik itu karena hitung-hitungannya juga nggak jelas, kasihan juga gitu loh. Iya sih. Insan musik jadi kadang tuh terbengkalai perkara Betul. yaitu karya-karya itu. Makanya dengan ternyata Pak Deddy ini anggota Prisindo dan ketuanya Prisindo itu Marcel Siahaan, ya kita juga tahu Marcel itu orang hukum dan pelaku industri musik. Oke deh, aku percaya deh untuk yang kali ini. Segitu sih. Maksudnya Pak D ini orang yang mengawali karir dari nol, kemudian terkenal, nggak pernah redup sebenarnya. Mungkin juga udah dengar testimoninya Gofar. Berapa honornya Pak D pada saat di era tengah-tengah itu, ya bukan honor yang kecil juga, enggak. Maksudnya buat penyanyi yang mungkin albumnya nggak meledak amat, angka segitu juga cukup oke untuk bayaran penyanyi solo lah, penyanyi solo. Dan begitu istilahnya begitu viral, bayarannya bisa naik 10 kali lipat. Iya. Nah, ya kan menurut testimoninya Gofar itu. Nah, jadi ya bisa dibilang Pak D ini karirnya tidak pernah redup, tapi cenderung grafiknya meningkat. Ya, meningkat ya. Sampai beliau akhirnya meninggal. Ya, menurutku gini sih, beliau itu, ini mungkin memicu kontroversi ya omonganku. cuman menurutku kalau di musik pop Jawa campur sari atau apalah itu namanya, beliau menurutku lebih ikonik dari almarhum Mantos. Almarhum Mantos mungkin yang mengawali, tapi yang bisa membuat campur sari ini sampai muncul turunan-turunannya dangdut koplo yang berbahasa Jawa itu ya karena Pak Deddy, bukan karena almarhum Mantos misalnya atau Cak Dikin. Oke, berarti itu dari pandangan Mas sebagai orang yang kalau dengar ceritanya nih, Mas Haninda tuh kayaknya besar di keluarga yang mencintai musik ya. Ya, kira-kira begitu. Dan mengamati, dan memang saya setuju banget Pak Deddy itu karirnya tidak pernah redup, cuman memang ya grafiknya meningkat, dan akhir-akhir ini berkat sosial media, berkat Sobat Ambyar namanya sangat meledak. Betul. Dan kita jadi kayak makin punya satu rasa ketika Ambyar dengerinnya Didi Kempot. Walaupun ini mengutip kata-katanya Gofar Hilman juga, seperti fenomena K-pop yang kita nggak ngerti lagunya apa, artinya apa, tapi kita ikut nyanyi karena ya kita ngerasain itu. Begitu juga sama orang-orang yang mungkin nggak ngerti bahasa Jawa, tapi bisa menikmati lagu-lagu Pak D, mungkin juga kayak merasakan hal yang sama gitu ya. Benar banget. Kayak apa ya? Ya yang kalau klisenya orang bilang musik itu bahasa universal, ini yang benar-benar ditunjukkan sama Pak Deddy. Benar-benar setuju sih. Nah, terus Mas, setelah ada ide untuk mengajukan petisi itu, apakah sempat berkomunikasi dengan keluarga mendiang Didi Kempot atau langsung aja bikin di website itu? Sama sekali nggak ada, karena saya juga saya nggak kenal dengan keluarganya Pak Deddy, meskipun Pak Deddy itu kan disupport oleh RBI.
Rumah Blogger Indonesia. Iya. Ada teman-teman yang di Rumah Blogger Indonesia, cuman untuk secara langsung berhubungan dengan baik itu RBI, disebut juga Pak D Blontang itu, Mas Blontang itu, atau dengan keluarganya, nggak sama sekali sih kan. Ya balik lagi, itu ide iseng itu tadi, spontan, yang kebetulan akhirnya entah gimana ceritanya, tahu-tahu jadi begini. Terus ketika mau melaksanakan petisi itu, mau melaksanakan pembuatan petisi itu ada tantangan nggak? Kayak, aduh takut kenapa-napa nih, mungkin takut ada perasaan enggan karena ketakutan atau ya udah jalan-jalan aja gitu. Sempat ada pertimbangan-pertimbangan nggak, Mas? Kalau pada waktu pembuatan ya, udah hajar aja. Cuman setelah pembuatan, mulai nih muncul reaksi-reaksi dari netizen. Apakah semuanya mendukung atau ada yang kontra? Sebenarnya, oke. Yang kontra juga banyak. Cuman, sebenarnya pro kontra itu wajar. Cuman ada kontra yang menurut aku agak-agak konyol. Kenapa itu, Mas? Boleh di-sharingkan mungkin? Yang paling konyol itu seolah-olah pendirian patung ini kayak mengkultuskan Pak D. Kayak mau bikin berhala. Loh. Nggak gitu juga gitu loh. Ya, toh aku di petisi aku juga sudah menulis dengan jelas ini tidak harus patung. Bisa prasasti lirik. Bisa ya sebenarnya bentuk fisik, tapi aku tidak bilang ini mutlak harus patung atau gimana. Enggak sama sekali. Patung garis miring memorabilia. Oh iya. Cuman mungkin gini, pada saat itu munculnya di sebuah koran lokal Solo di screenshot sama akun Instagram Solo Info. Jadi seolah-olah highlight beritanya itu intinya pendirian patung. Bukan petisinya itu sendiri. Iya. Kadang memang publik sering salah paham ya. Iya, jadi timbul salah paham sih. Ya maksudnya kalau mau bikin berhala juga nggak Pak Deddy Kempot juga sih. Iya. Itu terlalu konyol. Terus ada lagi kontra yang kedua kayak gini. Kenapa nggak dibikinkan tempat gitu, misalnya taman atau gedung pertunjukan atau apa? Oke. Kalau aku mikirnya gini, taman Solo itu kan kecil. Solo itu kecil banget. 15 km kita udah ganti itu loh. Kita udah ganti kabupaten loh. Iya. 10 km kita udah ganti kabupaten. Maksudnya kita sudah nggak punya lahan yang bener-bener nganggur buat dibikin taman atau gedung pertunjukan. Mau dibikin di daerah yang masih sepi, tetap nggak terjangkau orang banyak. Maksudnya nggak strategis juga. Satu, buat apa? Yang kedua, pembangunan taman, pembangunan gedung pertunjukan itu mahal, pasti. Wong di Solo aja punya gedung mayang orang itu juga, mohon maaf, mungkin ini juga penyaluran unek-unek ya. Oh iya. Itu juga kurang dirawat. Bahkan yang di Sriwedari sendiri ini kasusnya mangkrak karena ada sengketa lahan. Jadi ternyata aku juga baru tahu bahwa ternyata wayang orang Sriwedari itu juga sudah nggak jalan. Karena gedungnya bermasalah. Nah, maksudnya yang kita sudah punya aja tidak di-maintenance dengan baik. Belum lagi sebenarnya kayak contoh kasus yang kedua, Lokananta itu juga nggak dirawat sama orang Solo.
kasihan juga almarhum Glenn Fredly yang sudah menyuarakan Save Lokananta. Yang aku juga bukan mendengar sih, sebenarnya sudah terbukti, orangnya juga sudah dikeluarkan dari Lokananta, bahwa dia melakukan pencurian alat-alat yang akhirnya mengakibatkan Lokananta studio legendaris itu harus menggunakan alat rekaman yang kita juga bisa beli 3-4 bulan nabung. Kan Jadi, miris gitu. iya, Miris ya. Lebih ke kenapa aku pengennya patung atau prasasti sederhana, perawatannya oke mungkin gede di awal ya bangun, tapi kan perawatannya lebih simpel. Dan kenapa usulan awalnya di stasiun, karena jelas stasiun ada security. Iya, jadi kayak lebih terjamin ya dibandingkan Lebih yang sudah-sudah. Dan istilahnya kalau sampai ini diapa-apain, kita bisa nuntut pertanggungjawaban dari pengelola. Ini kok bisa begini? Bukan masalah blaming ya, tapi ketahuan gitu loh. Ya lebih Nah, transparan. Ini kok udah disetujui, udah di ACC kok jadi begini? Istilahnya kan kayak gitu. Nah, kontranya lebih ke kayak gitu, sama ada juga yang menganggap terlalu dibesar-besarkan lah. Ya balik lagi, karena buat aku pribadi, pendirian monumen atau memorabilia itu ya balik lagi itu penebusan dosa kita sama Pak Deddy yang beli VCD bajakan, yang nonton konser yang gratisan, mabok pula nih waktu konser gratisan itu kan, yang kayak gitulah sebenarnya. Karena gini, sudah selayaknya seniman-seniman kita itu dihargai lebih. Dalam bentuk yang sederhana aja deh, kayak misalnya di Amerika ada Walk of Fame, itu kan nggak patung, cuman plakat nama, kebetulan ada cap tangannya di situ. Naruhnya di mana? Di trotoar. Oh iya, benar-benar. Walk of Fame kan naruhnya di mana? Di trotoar. Ya udah, orang jalan kelihatan. Tapi kan itu maintenance-nya juga tidak susah. Yang penting dirawat, jangan sampai jangan sampai tulisannya nggak kelihatan, yang kayak gitu aja. Ya kita tetap butuh penghargaan yang simbolik, karena memang satu, bangsa ini sangat menyukai sesuatu yang simbolik. Yang kedua ya balik lagi, seniman ini kan juga pahlawan. Iya. Mungkin bukan pahlawan yang ikut perang atau gimana, tapi kan seniman ini adalah pahlawan bagi masing-masing kita, buat pribadi masing-masing, yang mungkin selama dia berjuang, dia mendengarkan lagunya siapa, nggak cuman Didi Kempot ya, terus lagu-lagu itu yang menemani kesehariannya dia sampai misalnya dia bisa jadi sukses. Pasti kan lagu dan figur si seniman ini kan membekas juga kan. Iya, benar. Nah, itu kenapa menurutku pribadi, seniman juga layak mendapatkan penghargaan simbolik seperti pahlawan. Nggak ada salahnya kok. Nggak ada yang dibesar-besarkan. Menurutku loh ya. Iya sih, benar juga kalau misalnya dipikir-pikir dan diingat-ingat lagi, ya sebenarnya mungkin penghargaan kita terhadap para seniman itu masih rendah, masih kurang, dan semoga aja nih petisi ini bisa menjadi gerbang untuk
apresiasi mungkin bisa yang Hall of Fame itu atau sejenisnya, ya bagus juga sih kita bermimpi dan berpikir sejauh itu. Maksudnya ya yang kadang terlewatkan adalah seniman itu berjasa buat kehidupan kita, yaitu kan setiap personal pasti punya hubungan batin sendiri sama musik atau hal-hal yang dia sukain, dan mungkin ini adalah salah satu usaha Mas Hanin buat menebus dosa dan mengapresiasi Pak Deddy yang sudah berpulang ya Mas. Iya, betul. Oke Mas, terima kasih banget bincang-bincangnya di sore hari ini. Petisinya ya semoga petisinya segera diproses dan segera berkembang, perkembangannya semakin bagus dan amin. Ya amin. Semoga seniman di Indonesia juga semakin diapresiasi karya-karyanya maupun sosoknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.